Halo, assalamualaikum teman-teman. Selamat datang di channelku. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya dari Sylvia Wahyu. Kak, izin bertanya, aku dari kelas IPA mau linjur ambil prodi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Akreditasi sekolah A tapi nggak masuk top 1000. Kira-kira ada peluang lolos nggak, Kak? Untuk peluang lolos di pendidikan bahasa dan sastra Indonesia, menurut aku ada peluang lolos ya untuk linjur. Karena untuk pendidikan sastra dan bahasa Indonesia menurut aku prodi yang tidak begitu spesifik. Karena kan untuk mapel pendukungnya itu kan sebenarnya bahasa Indonesia. Nah, jadi teman-teman yang dari IPS ataupun IPA kan tetap bisa tetap punya mapel bahasa Indonesia gitu ya. Jadi menurut aku aman-aman aja gitu ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Muhnahrawi. Kak, kalau nilai rata-rata 86,6 bisa nggak lolos kedokteran? Banyak banget ya kayaknya yang pengen kedokteran. Kalau menurut aku sendiri mengenai bisa atau enggak, sebenarnya menurut aku bisa-bisa aja. Tapi ada tapinya. Teman-teman harus ambil PTN yang memang pas banget gitu ya untuk masuk nilai segitu gitu. Teman-teman bisa tanya ke alumni teman-teman atau konsultasi ke BK. Ya, nanti kira-kira yang cocok itu PTN mana kayak gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Bayu Wijaya. Permisi, untuk jurusan yang berpeluang itu keketatan persentase menurut kakak setidaknya berapa ya? Nah, ini aku jawab versi aku sendiri ya. Nah, aku jawabnya itu sebenarnya tidak ada patokan secara pasti. Tapi jika ditanya menurut aku mungkin cukup aman di antara 50% sampai 10%. Kenapa? Karena dengan keketatan sebesar segitu, yaitu 50% sampai 10%, itu kira-kira kita hanya menyingkirkan kurang lebih 2 sampai 10 orang. Jadi menurut aku itu akan lebih berpeluang dibandingkan dengan keketatan yang 2%, 1%, atau bahkan ada yang 0, sekian persen. Nah, itu keketatannya sangat kecil banget dan pasti sangat ketat banget. Nah, oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari orang yang sama lagi. Pertanyaannya, mau tanya Kak, kalau untuk pengurus inti, OSIS, wakil ketua, sekre, bendahara, dan finalis dari suatu lomba, itu apa bisa diajukan dan seberapa pengaruhnya ya Kak? Nah, ini dia tanyanya di video aku yang tentang sertifikat ya. Sertifikat yang bisa dilampirin di SNBP. Nah, untuk jawabannya, menurut ketentuan, hanya ketua OSIS atau organisasi lain dan juara lomba D. Ini aku yang udah jawab ya teman-teman ya. Namun, jika ingin kamu cantumkan juga nggak apa-apa. Kalau misal di sistemnya nanti bisa ya, kalau nggak juga kelihatannya nggak bisa. Nah, kalau misal di sistemnya bisa, nanti coba lampirin aja nggak apa-apa. Entah berpengaruh atau enggak. Tapi seharusnya nggak berpengaruh sih, karena yang dinilai itu kan cuma prestasi lomba sama ketua organisasi kayak gitu. Oke, kita next ke pertanyaan selanjutnya dari Abdurrahman saja. Saya lagi bingung nih, saya mau ambil 2 jurusan. Jurusan pertama tapi passing grade-nya lebih kecil dari jurusan kedua atau dari pilihan kedua. Menurut kakak gimana ya peluangnya? Nah, kalau mengenai peluang di pilihan pertama sama pilihan kedua, sebenarnya udah pernah aku jawab di video yang ini, yang di atas ini. Nah, menurut aku sendiri, alangkah lebih baiknya untuk keketatan itu yang paling ketat ditaruh di pilihan pertama, sedangkan yang agak longgar ditaruh di pilihan kedua. Nah, kenapa kayak gitu? Karena semisal teman-teman nggak lolos di pilihan pertama, teman-teman masih ada peluang lolos di pilihan kedua karena keketatannya nggak begitu seketat yang di pilihan pertama. Tapi sekali lagi ya, untuk peluang lolos di pilihan kedua itu sangatlah kecil kayak gitu. Jadi aku nggak menjamin kalau semisal teman-teman taruh keketatan di pilihan kedua itu longgar atau bahkan sangat longgar bakal lolos karena ya kita udah ketahui ya datanya. Aku udah sebutin tadi di video kalau data dari tahun-tahun sebelumnya yang keterima di pilihan kedua itu sangatlah sedikit. Bahkan mungkin persentasenya hanya sekitar berapa persenan gitu, nggak ada 10% gitu. Jadi dikit banget gitu. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Rahman Official. Lalu bagaimana dengan sekolah yang tidak memiliki alumni sama sekali? Nah, berarti dia ini bahas tentang masalah alumni ya di SNBP ya. Apakah siswa selamanya tidak akan lolos SNBP karena faktor alumni? Kenapa SNPMB tidak memberikan kesempatan kepada sekolah-sekolah yang tidak ada alumninya untuk lulus SNBP? Padahal ini adalah hak seluruh siswa yang bisa dikatakan sebagai eligible.
agar kedepannya siswa selanjutnya bisa mengikuti SNBP di sekolah tersebut. Tolong jawab Kak dengan penjelasan yang rinci. Terima kasih. Nah ini aku udah jawab sangat rinci ya kayak gini ya. Aku udah jawab juga. Nanti teman-teman kalau semisal pengen lihat jawaban aku juga boleh-boleh aja. Dan di sini aku bakal coba jawab lagi. Nah jadi untuk jawabannya kayak gini. Nah untuk alumni itu memang berperan penting ya dalam penilaian SNBP atau SNMPTN tahun-tahun sebelumnya juga. Karena alumni itu juga merupakan indeks sekolah di mana PTN pasti akan menggunakan indeks sekolah untuk mengukur ya nilai ataupun untuk mengukur seberapa besar sih nilai dari kalian dengan pesaing-pesaing kalian nanti. Apakah kalian lebih tinggi, lebih rendah, dan seperti apa. Dari indeks sekolah ini bisa dilihat kira-kira siswa mana sih yang memiliki prestasi baik berdasarkan penilaian dari PTN itu masing-masing. Ya dengan salah satu caranya melihat alumninya. Alumninya kayak gimana sih IPK-nya? Alumninya ada prestasi enggak? Kalau misal alumninya banyak yang berprestasi dengan nilai IPK bagus atau memiliki prestasi yang bahkan membanggakan sampai tingkat internasional atau bahkan nasional juga, PTN pasti akan memprioritaskan siswa-siswa yang berasal dari sekolah yang sama dengan alumninya. Nah terus berarti kalau nggak ada alumni nggak memiliki kesempatan lolos dong? Ya untuk konsepnya nggak kayak gitu juga ya. Jadi alumni ini memang penting, tapi alumni ini bukan penilaian satu-satunya ya. Masih ada penilaian-penilaian lainnya, contohnya sertifikat. Nah sertifikat ini bisa menjadi keunggulan kalian juga loh di mata PTN-nya. Selain itu juga PTN akan memprioritaskan teman-teman yang daftar menggunakan KIPK atau yang berasal dari daerah 3T. Nah aku juga udah sempat bahas di video aku yang satu ini. Nah oke, sekian Q&A kali ini. Semoga teman-teman suka dan bisa menjawab semua pertanyaan teman-teman yang masuk di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk tinggalkan like, comment, share video ini, serta subscribe channel YouTube aku, dan bunyi notifikasinya supaya teman-teman dapat notifikasi apabila aku upload video terbaru lainnya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton, see you next video, dan bye-bye.